Ada orang melihat didikan Sofia sangat keras terhadap Zubair. Padahal Zubair ini seorang anak yatim. Yang kita tahu, cara memperlakukan seorang anak yatim itu kan dengan lemah lembut, dengan perangai yang baik. Tapi Sofia tidak. Terhadap anaknya sendiri, dia kan single parent. Kedua suaminya yang pertama meninggal, menikah yang kedua kemudian meninggal. Dia mendidik sendiri anaknya Zubair dengan metode didikan dia. Yang nanti ada seorang ulama menyebutnya madrasah Sofia. Itu ketika ditanya, qatalti ibnati, kamu mau membunuh anakmu sendiri? Kamu ada di riwayat yang lain, kamu mau mencelakakan anakmu sendiri? Itu Sofia menjawab dengan jawaban yang sangat bagus. Innama adribuhu likayyadib wajurral jaisha dzal jalab. Kata Sofia, sesungguhnya aku mendidik dia dengan keras agar dia beradab. Dan agar dia menjadi pemimpin pasukan yang berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Ibnu Rum, tempat berbagi ilmu, wawasan, motivasi, dan bacaan ayat suci Al-Quran. Jangan lupa teman-teman yang belum mensubscribe untuk mensubscribe channel kami dan untuk share video-video kami agar menjadi manfaat bagi orang lain. Dan jangan lupa apabila ada kritik saran, tinggal dicantumkan saja di kolom komentar. Terima kasih, selamat menyimak. Pola didik Sofia itu dia terinspirasi mematakan kurikulum pendidikannya itu berdasarkan penglihatannya terhadap kakaknya sendiri, Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah ini terkenal kan, singa padang pasir, dan dia mendidik putra-putranya pun dengan sangat baik. Jadi Sofia ini melihat dari kakak kandungnya sendiri bagaimana dia mendidik seorang anaknya. Nanti ada riwayat dari kitab ringkasan Syiar Alamin An-Nubala, itu dari Hisham bin Urwah. Dia meriwayatkan Zubair itu posturnya tinggi besar. Digambarkan tingginya itu ketika menaiki kuda pun kakinya masih menyentuh tanah. Jadi saking besar dan tingginya orang ini. Kata Hisham, ibunya Sofia itu mendidik Zubair dengan didikan yang keras. Bagaimana gambaran didikannya kan? Jadi gambaran didikan kerasnya itu ketika ada orang yang bertanya dan melihat langsung. Ada orang melihat didikan Sofia sangat keras terhadap Zubair. Padahal Zubair ini seorang anak yatim. Yang kita tahu, cara memperlakukan seorang anak yatim itu kan dengan lemah lembut, dengan perangai yang baik. Tapi Sofia tidak. Terhadap anaknya sendiri, dia kan single parent. Kedua suaminya yang pertama meninggal, menikah yang kedua kemudian meninggal. Dia mendidik sendiri anaknya Zubair dengan metode didikan dia. Yang nanti ada seorang ulama menyebutnya madrasah Sofia. Itu ketika ditanya, qatalti ibnati, kamu mau membunuh anakmu sendiri? Kamu ada di riwayat yang lain, kamu mau mencelakakan anakmu sendiri? Itu Sofia menjawab dengan jawaban yang sangat bagus. Innama adribuhu likayyadib wajurral jaisha dzal jalab. Kata Sofia, sesungguhnya aku mendidik dia dengan keras agar dia beradab. Dan agar dia menjadi pemimpin pasukan yang berani. Ini jawaban yang sangat elegan dan menunjukkan visi pendidikan yang jauh, yang mempunyai tujuan yang baik dan rumusan yang tertata rapi. Itu Sofia memiliki tujuan agar anaknya itu bukan hanya beradab, bukan hanya menjadi leader, tapi menjadi leader dari pemimpin yang pasukannya yang berani, menjadi leader untuk kemenangan. Bukan hanya menjadi seorang pemimpin, itu mungkin terlalu pendek ya. Tapi bagi Sofia, menjadi pemimpin itu harus pemimpin yang membawa kemenangan. Nanti ada kisah lagi ketika Zubair itu anaknya, dia terluka parah. Saking terluka parahnya sampai dikabarkan kepada ibunya. Jadi mungkin Zubair ini pulang perang, kemudian dilaporkan kepada Sofia. Dan jawaban unik lagi dari Sofia. Jawabannya itu, kaifa wajadta wabaron aqiton am namron am musmailan sokron. Bagaimana kamu mendapati bulu unta?
apakah ia itu kucing, atau ia itu macan, atau elang yang terbang dengan cepat. Jadi kalau misalkan saya maknakan, ini itu jawaban legek dari Sofia binti Abdul Muthalib. Dan kalau boleh saya gambarkan ungkapan Sofia ini dengan peribahasa Jawa, otot kuat, balung wesi. Jadi artinya itu pria gagah, berani, sakti mandraguna, tidak cengeng, tidak banyak merengek, tidak banyak meminta-minta, tapi melakukan yang terbaik. Jadi artinya itu Sofia ingin bilang, ya dia kan namanya juga laki-laki. Ya biasalah, laki-laki itu ketika ada luka, maka itu menjadi ciri bahwa dia itu sudah menjadi seorang lelaki sejati. Ketika ada luka. Dan nanti kan dikisahkan itu Zubair itu memiliki luka yang dalamnya itu sedalam kepalan tangan. Nanti anaknya sendiri yang memainkannya itu. Nanti ada pertanyaan unik dari anak Zubair ini, Abdullah. Itu Pak, kenapa kok bisa bolong? Kata Zubair itu jawabannya bagus, biasa habis perang. Ini kan berarti didikan yang sangat baik dari Sofia sampai menganggap luka itu biasa gitu. Karena itu biasa untuk seorang laki-laki. Itu adalah pola didiknya ketika dia tegas dan keras. Tapi uniknya dari Sofia ini ada pola didiknya yang lembut. Ketika Zubair dan Sofia belum masuk Islam. Waktu itu Zubair bertanya kepada Sofia, Bu, bagaimana kepribadian sepupu saya Muhammad bin Abdullah? Sofia menjawab dengan jawaban, duduk sini nak, duduk di samping ibu. Kata Sofia, demi Allah, aku akan berkata kebenaran kepadamu dan aku tidak akan berbohong. Muhammad itu sedari kandungan, dia sudah memperlihatkan banyak sekali kemuliaan-kemuliaan. Kemuliaannya sudah tampak dan orang-orang tahu, orang-orang melihat, tetangga, orang dari Bani Abdul Muthalib melihat, ini akan menjadi seorang anak yang luar biasa. Itu padahal ketika masih di kandungan, karena membawa berkah yang sangat banyak. Kata Sofia, demi Allah, ibunya ketika mengandung Muhammad, itu dia bermimpi keluar cahaya dari tubuhnya menyinari Romawi dan Persia. Demi Allah anakku, kata Sofia, bahwa Halimah yang menyusui Muhammad itu merasakan kegersangan sebelum dikandungnya Muhammad dan sebelum Muhammad itu lahir. Gersang tempat itu di mana-mana. Ternak tidak dapat menghasilkan. Akhirnya ketika Nabi Muhammad dikandung dan nanti lahir, tanah itu menjadi subur, ternak menghasilkan, dan akhirnya Halimah bisa memberikan ASI kepada Muhammad. Dan demi Allah anakku, bahwa Muhammad itu dia tidak pernah berucap dusta, dia tidak pernah berucap kotor. Dia tidak seperti pemuda Quraisy yang lainnya. Ketika mereka itu sering meminum khamar, menjadikan gunjing itu karakter mereka, tapi Muhammad tidak. Dia ketika diberi amanah, maka dia menepatinya. Ketika dia itu menjadi seorang yang kuat, tapi dia itu tidak sombong. Dia adalah seorang yang dermawan, tapi dia tidak ria. Ketika ada orang yang memerlukan bantuan, maka Muhammad akan membantunya dengan sebaik mungkin. Ketika ada orang lemah, maka dia akan melindungi orang lemah itu. Nah, ini Masya Allah sekali ya. Jadi Sofia ini menunjukkan dua karakter yang bergabung dalam satu tubuh, dalam satu jasad. Ketika tegas dan lembut itu ada pada dirinya. Jadi Sofia ini bisa menempatkan ketika dia lembut, ketika dia ditanya tentang ilmu, dia menjelaskan kebenaran-kebenaran. Kemudian kebatilan, dia jelaskan bahwa itu batil, bahwa itu salah. Ketika tegas, ketika anaknya pun melakukan kesalahan, maka dia tidak segan untuk menghukumnya dengan hukuman fisik atau non-fisik. Itu adalah sifat terbaik yang harus dimiliki oleh kita sebagai kaum muslimin secara umum. Sifat lembut dan tegas yang dimiliki oleh Sofia harus dimiliki juga oleh kita sebagai generasi pelanjut Sofia.